Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar prakarya kelas 9, Kerajinan Bahan Keras bagian pertama. Tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan prinsip kerajinan bahan keras, yang kedua, menjelaskan bahan keras alam dan buatan, yang ketiga, menjelaskan karakteristik bahan keras alam, dan yang keempat, menjelaskan karakteristik bahan keras buatan. Apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah prinsip dan kerajinan bahan keras, kemudian yang kedua, jenis dan karakteristik bahan keras. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ada rak buku, kemudian ada lemari, dan yang ketiga ada lukisan. Tetapi di sana, bahan-bahan yang digunakan berbeda. Ada rotan, ada kayu, ada kaca. Dan ketiga bahan tersebut merupakan bahan keras. Berarti, apa sih bahan keras itu? Kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dibuat menggunakan bahan berupa benda keras. Benda keras memiliki sifat keras, kuat, solid, tidak mudah dibentuk, dan pejal. Contoh kerajinan bahan keras yaitu rak buku rotan, lemari kayu, lukisan pada kaca, patung batu, dan banyak lainnya. Kemudian, perhatikan beberapa contoh bahan keras. Ada rotan, ada bambu, ada kayu, kemudian kaca, dan logam. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang prinsip kerajinan bahan keras. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Perhatikan gambar bahan kayu. Bahan kayu memiliki keunikan yaitu tekstur urat atau serat kayu yang tidak ditemui pada bahan lain. Kemudian, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Adapun unsur pesan pada produk kerajinan bahan keras adalah yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Contoh tas rotan. Di sini tas rotan bisa berfungsi sebagai tas yang digunakan untuk membawa benda atau barang. Kemudian yang kedua, produk dengan nilai informatif. Contohnya pin kaleng. Di sana akan tertera beberapa informasi yang diperlukan. Kemudian, yang ketiga adalah produk dengan nilai simbolik. Contohnya kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata. Di sana diceritakan tentang bagaimana perjalanan atau hidup Mahabharata. Kemudian, yang keempat, produk dengan nilai prestis. Contohnya kerajinan kulit. Kemudian, prinsip kerajinan bahan keras yang berikutnya adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Adapun faktor-faktor yang perlu diketahui sebelum perancangan yaitu yang pertama, faktor teknis, metode produksi dengan mesin atau manual, tingkat kemahiran SDM. Kemudian yang kedua, faktor ekonomis, pemasaran, distribusi, hak cipta, nilai jual, dan selera masyarakat.
Kemudian, yang ketiga, ada faktor ergonomis, yaitu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. Yang keempat yaitu faktor sains dan teknologi, seperti inovasi atau modifikasi, dan mengikuti perkembangan. Yang kelima, faktor estetika. Di antaranya adalah keindahan, daya pikat, keserasian, penggarapan, perupaan, dan kesan yang ditampilkan. Sedangkan faktor yang terakhir, yaitu faktor yang keenam, yaitu faktor kondisi lingkungan, yaitu nilai budaya dan kondisi lingkungan. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu jenis dan karakteristik bahan keras. Sebelumnya, bahan keras terbagi dalam dua jenis ya. Yang pertama, bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Contohnya adalah kayu, bambu, rotan, dan lain-lainnya. Kemudian, yang kedua, bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu, sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contoh bahan yang digunakan adalah kaleng, kaca, dan lain-lainnya. Kemudian, yang berikutnya jenis dan karakteristik bahan keras. Kita akan membahas keragaman bahan keras, tentunya dia memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Berikut ciri-ciri dari bahan keras. Yang pertama, bahan keras alam, kayu. Kayu memiliki karakteristik, yaitu keras, memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat diukir, ada beban ringan, contoh pada kayu lame dan albasia, kemudian beban berat, contohnya kayu jati. Kemudian, sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, kecuali kayu jati. Berikutnya, bahan keras alam, yaitu bambu. Bambu memiliki karakteristik batang kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Kemudian memiliki rongga ukuran 1 cm sampai 20 cm, memiliki ruas batang, tekstur batang halus, dapat dipotong bentuk sayatan atau bentuk utuh. Yang ketiga, bahan keras alam, contohnya adalah rotan. Karakteristiknya adalah batang kuat, lebih kuat dari bambu, kemudian ada yang berongga dan ada yang tidak, ruas batang samar, tekstur batang halus, dapat dipotong bentuk sayatan ataupun bentuk utuh. Kemudian panjang bisa mencapai 10 meter. Berikutnya kita ke bahan keras buatan. Contohnya adalah kaca. Kaca memiliki karakteristik transparan dan bening. Ketebalan bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm. Kemudian permukaan licin dan kilap, dan dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Dan yang terakhir adalah logam. Logam memiliki karakteristik terdiri dari berbagai warna, ada perak, emas, kemerahan atau kecoklatan, perak keabuan, kemudian bentuknya ada yang tebal berat, ada yang pipih dan tipis, kemudian ringan. Dan logam dia mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau dengan emas murni dan cat. Sekian untuk materi bagian pertama karakteristik jenis bahan keras. Terima kasih.